Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah toko bangunan di Brebes terbakar Rabu dini hari, 2 orang tewas. Puluhan rumah di 2 kecamatan di kota Salatiga rusak diterjang angin kencang. Banjir lebih dari 2 minggu di kota Semarang mengakibatkan kerugian hingga ratusan miliaran rupiah. Ya, kita ke informasi pertama. Warga Brojonala di Kabupaten Magelang panik saat melihat salah satu rumah terbakar. Diduga api muncul karena adanya korsleting listrik dari mesin cuci pakaian. Rumah warga di Dusun Brojonalan, Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang terbakar Selasa siang. Warga panik saat melihat api kian membesar. Meski begitu, petugas pemadam kebakaran tetap tenang. Api membakar bagian belakang rumah mulai dari dapur hingga tempat cuci pakaian. Petugas menyebut kebakaran berasal dari korsleting listrik pada mesin cuci pakaian. Diduga ada konsleting listrik dari mesin cuci. Dan mesin cuci tersebut dekat dengan bahan yang mudah terbakar. Objek yang terbakar apa ini Pak Edi? Objek yang terbakar belakang itu dapur dan perkarangan di sekitar. Tadi proses penanganan pemadaman sekitar berapa menit Pak? Alhamdulillah dapat kita tangani dalam waktu 15 menit. Petugas menerjunkan 4 unit armada damkar, 2 mobil pompa, mobil ambulans, dan rescue. Pemadaman memakan waktu 15 menit. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini, tetapi pemilik rumah rugi hingga jutaan rupiah. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Sebuah toko bangunan di Brebes terbakar Rabu dini hari. Akibat peristiwa ini, 2 orang yang terjebak di lantai atas tewas. Teriakan minta tolong warga ini terdengar saat kebakaran melanda toko bangunan di Jalan Kartini, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Rabu dini hari lalu. Akibat kebakaran, 2 orang tewas, termasuk anak pemilik toko. Proses pemadaman dan evakuasi korban sempat mengalami kesulitan karena pintu teralis besi terkunci sehingga menghambat akses masuk petugas. Kedua korban ditemukan di lantai 2 bangunan. Diduga korban tewas akibat kehabisan oksigen. Sementara penyebab kebakaran diperkirakan akibat korsleting listrik dari kabel pendingin ruangan. Kan info awal ini masih dalam penyelidikan ya Pak, masih dalam penyelidikan dan penyidikan. Nah, info ini korsleting dari kabel AC. Itu aja. Korban ada berapa orang? Korban sementara ini ada 2, yang MD, yang 1 hanya luka tangan aja. Jadi sebagian besar ini luka bakar semua ini? Sedikit luka bakar. Enggak luka bakar karena kehilangan oksigen aja. Oh, kehilangan oksigen. Di kamar yang satu memang bakar karena naik turun, terus juga naik lagi. Untuk mencari penyebab pasti kebakaran, kasus ini kini dalam penanganan polisi. Sugihartono melaporkan dari Brebes. 5 dari 6 mahasiswa Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang yang hanyut di Sungai Jolinggo Kendal telah ditemukan. Sulitnya medan menjadi penghambat proses evakuasi. Sulitnya medan membuat proses evakuasi tidak berjalan lancar bagi petugas saat membawa 2 jenazah mahasiswa Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang yang hanyut di Sungai Jolinggo, Desa Getas, Kendal. 2 jenazah mahasiswa yang ditemukan Rabu pagi adalah Bima Pranawira dan Muhammad Jibril Asyarofi. Mahasiswa asal Gresik dan Jepara itu ditemukan sejauh 1 km dari lokasi kejadian. Kedua jenazah dibawa ke Puskesmas Siningorojo Kendal untuk proses identifikasi, lalu dibawa ke Rumah Sakit Suwondo Kendal.
Di hari kejadian, petugas menemukan 3 dari 6 mahasiswa yang hanyut. Mereka adalah Rizka Malia, Syifa Nadila, dan Muhammad Labib Rizki. Usai diidentifikasi di Rumah Sakit Suwondo Kendal, jenazah Rizka Malia dan Syifa Nadila langsung dibawa ke kampung halamannya di Desa Penusupan Randu Dongkal dan Desa Gembong Warung Pering Pemalang. Kedua jenazah dimakamkan di TPU desa setempat pada Rabu pagi. Kini tinggal 1 jenazah yang masih hilang, Nabila Yulian Devi asal Bojonegoro. Proses pencarian terkendala kondisi medan. Jadi untuk kendala yang sulit tentunya yang oleh tim SAR gabungan medan ya. Jadi untuk medan yang luas ya dengan bebatuan ya, sehingga tim bisa melaksanakan pencarian dengan sisir darat ya dari pinggir. Nah, sebenarnya kita mau menurunkan alut seperti perahu karet atau rafting, namun karena kendala bebatuan jadi kita maksimalkan tadi tim SAR gabungan untuk bisa selagi bisa melaksanakan jalan kaki di dasar kita laksanakan, tapi kalau enggak memungkinkan kita pengamatan dari pinggir sungai. Peristiwa memilukan itu terjadi pada Selasa siang saat 15 mahasiswa yang sedang kuliah kerja nyata bermain di Sungai Jolinggo. Tiba-tiba arus deras dari hulu datang. 9 mahasiswa berhasil menyelamatkan diri, sementara 6 lainnya hanyut terbawa arus deras. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kendal. Informasi berikutnya, kecelakaan yang melibatkan truk dan sepeda motor terjadi di Klaten. Akibat peristiwa tersebut, pengendara motor meninggal dunia. Di perapatan Ngadisari. Truk tanpa muatan ini melintang di persimpangan jalan desa di Kecamatan Juwiring, Klaten, usai terlibat kecelakaan dengan sebuah sepeda motor. Bahkan bagian belakang truk ikut terlepas akibat peristiwa ini. Sementara pengemudi sepeda motor terpental dan meninggal di lokasi. Kecelakaan berawal saat truk melaju dari arah Wonosari menuju Delanggu. Sedangkan motor melaju dari arah Karang menuju wilayah Jaten. Kedua kendaraan tersebut pun berpapasan di persimpangan hingga tabrakan tak terhindarkan. Diduga pengemudi truk dan pengendara sepeda motor sama-sama kurang konsentrasi. KBM truk berjalan dari arah Wonosari menuju Delanggu, sedangkan kendaraan metik berjalan dari Karang menuju Jaten. Yang kejadian sampainya di TKP, diduga KBM truk dan kendaraan metik sampainya di tengah simpang 4 karena jarak sudah dekat sehingga terjadi benturan. Untuk dugaan sementara pengemudi KBM truk maupun kendaraan metik berkurang konsentrasi sampainya di simpang 4. Guna kepentingan penyelidikan, seluruh barang bukti kendaraan kemudian dibawa ke kantor polisi unit lalu lintas. Krisna Agung melaporkan dari Klaten.